yang nanti bisa teman-teman dari Kota Magelang ini untuk menyampaikan gitu ya. Jadi teman-teman World Bank nanti Mbak Ima juga akan jelaskan mengenai NUWSP, dan dari CPMU juga mungkin nanti ada beberapa kegiatan yang bisa dipaparkan, di mana kegiatan itu nanti bisa saling terkait. Mungkin Mbak Ima nanti ada mekanisme seperti grant atau dana stimulan yang nanti juga teman-teman di sini bisa konekkan gitu ya. Nah, mungkin dalam kesempatan ini juga kita ingin mendapatkan nanti kira-kira bagaimana arahan atau bagaimana komitmen dari pemerintah kota untuk kita terus menjalankan kerjasama ini. Nah, dengan adanya kegiatan Eko, mungkin kami ingin sampaikan juga bahwa alhamdulillah IWOS Plus ini nanti akan kita perpanjang waktunya sampai akhir 2021 untuk memberi kesempatan kepada kegiatan ini agar bisa rolling dan juga bisa diimplementasi dan dimonitoring yang paling penting gitu ya. Jadi nanti juga teman-teman akan melakukan monitoring secara berkala apakah betul dari intervensi yang sudah kita lakukan bersama nanti akan ada perbaikan gitu. Nah, mungkin itu yang ingin kita sampaikan. Mudah-mudahan rekannya kalau ada yang bisa disampaikan. Ibu Maya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akan menjelaskan saja latar belakang kenapa kok kayaknya ini proyekan gitu ya dari PUPR, DIPA, kemudian USAID, SECO ini kita bekerja bersama-sama. Nah, latar belakangnya adalah karena ini tantangan pemerintah Indonesia untuk mencapai SDG ke depan akan berat, dan sebetulnya ada program sukses yang harusnya sih sebetulnya targetnya dicapai 2019 akhir tahun ini, tapi kelihatannya memang agak susah. Nah, tapi dari kebutuhan itu kita melihat bahwa dengan cara kita bekerja sendiri-sendiri, masing-masing program, masing-masing donor bikin program sendiri, jalan mulai itu nggak akan tidak akan bisa berjalan ya. Untuk bisa mencapai target universal akses dan apalagi ke depan untuk SDG kita perlu berkolaborasi. Nah, kemudian juga pemerintah melihat pengalaman dari beberapa kegiatan yang tadinya berbasis proyek tetapi kemudian bisa dikembangkan untuk menjadi sifatnya adalah program nasional, yang sudah platform, contohnya misalnya Kamsimas, ya, kemudian Kotaku. Nah, itu
menekankan bahwa sebetulnya kalau bekerja kan dengan bekerja sama, berkolaborasi menggunakan prinsip dan platform yang sama, itu hasil yang bisa dicapai biasanya lebih bagus dan bisa lebih percepatannya bisa dilakukan. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa pemerintah pusat juga membuat platform untuk penyediaan air minum perkotaan. Jadi kalau untuk yang pedesaan dan berbasis masyarakat adaptasi, Mas, untuk yang perkotaan dan berbasis institusi ini dibuat platformnya nasional yang mau supply atau yang mungkin banyak dikenal NUAS istilahnya ya. Nah, melalui NUAS ini diharapkan bisa pemberian bantuan kepada pemerintah kota, kabupaten dan PDAM itu bisa lebih terarah, lebih efisien dan lebih efektif, dan juga bisa lebih mendorong supaya PDAM-nya juga mengalami peningkatan kinerja secara bertahap tetapi menerus. Saya kebetulan sudah pernah ke Kota Magelang beberapa kali sih sebetulnya sosialisasi mengenai NUAS ini, dan PDAM Kota Magelang juga sudah ikut untuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Ditspam. Jadi sudah ini, dan Kota Magelang ini termasuk ke dalam PDAM ini termasuk ke dalam kelompok PDAM yang sehat ya, kelompok 2 maksudnya ya. Jadi kami harapkan dengan keikutsertaan PDAM Kota Magelang di dalam MUSP ditambah dengan dukungan dari kegiatan yang dilakukan oleh iWatch Plus, baik itu yang melalui kegiatan regional maupun juga yang khusus nanti dengan kerjasama Seko, ini diharapkan PDAM Kota Magelang bisa terus meningkat kinerjanya. Mudah-mudahan nanti bisa masuk kelompok 1 ya Pak ya. Ya. Nah, untuk Kota Magelang ini yang khusus kerjasama dengan USEP dan iWatch Plus dan Seko, itu kita arahkan untuk membantu PDAM dan Pemkot Magelang supaya bisa ikut kegiatan yang berbasis kinerja untuk penurunan NRW dan energi efisiensi. Nah, jadi nanti dari teman-teman dari iWatch Plus bisa membantu PDAM untuk penyusunan FS-nya, gitu ya, kemudian rencana action plan-nya, termasuk PA dan capacity building-nya untuk NRW dan energi efisiensi. Nah, tapi nanti hasilnya penurunan NRW-nya, kemudian energi yang bisa dihematnya, nah itu bisa mendapat peluang untuk mendapatkan yang berbasis kinerja itu. Jadi memang untuk yang kegiatan di berbasis kinerjanya kita masih godok juknis lengkapnya. Minggu depan kami akan berdiskusi, tapi target kita adalah sebelum pertengahan tahun ini sudah jadi juknisnya. Jadi Pemkot dan PDAM bisa mulai siap-siap untuk supaya bisa tahun depan pencairan bisa mulai. Itu Pak mungkin. Teman-teman dari Kementerian Sosial. Tadi enggak? Oh udah ya, sorry. Ada Pak sama habisnya Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Nah, pada kesempatan kita ingin menjelaskan mengenai program peningkatan kerja PDAM dan penurunan melalui penurunan NRW dan meningkatkan efisiensi pemakaian energi. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Asti sama Ibu Uma, sebetulnya ini program pemerintah yang dilaksanakan dan dibiayai oleh USEP Seko. Jadi program ini merupakan program pemerintah pusat. Latar belakangnya, USEP iWatch Plus itu mempunyai program untuk peningkatan akses air minum, khususnya MBR atau istilah di kita adalah B40. Tapi ada kendala di mana NRW yang tinggi dan efisiensi energi rendah sehingga kinerja PDAM belum optimal. Tapi kita mempunyai kesempatan karena kebetulan USEP Seko itu mempunyai kerjasama partnership dimulai bulan Februari tahun ini, dan juga adanya program NUWSP di mana salah satunya adalah performance based grant, artinya hibah berdasarkan kinerja. Dari kondisi ini bersama-sama sepakat melakukan program penurunan NRW
peningkatan efisiensi energi yang komprehensif. Yang dimaksud dengan komprehensif ini adalah menyeluruh, bukan hanya sebagai pilot project, dan waktunya pun hampir mencapai 3 tahun sampai akhir 2021. Tujuan program ini adalah agak spesifik, itu hanya di 7 PDAM yang ada di 2 region, yaitu dalam rangka penurunan NRW dan peningkatan efisiensi energi dan capacity building untuk beberapa topik teknis maupun non teknis selama 3 tahun. Ini hanya dilakukan di region Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Di Jawa Barat 3 PDAM, di Jawa Tengah 4 PDAM. Gambarannya adalah pada waktu awal kita merencanakan Depok, Bogor, sebelumnya adalah Bekasi, tapi ternyata BK Bekasi kurang memenuhi syarat hingga diganti oleh Kabupaten Bogor, Karawang, dan Jawa Tengah itu Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Sidoarjo. Khusus untuk Kota Magelang mendapatkan program NRW dan kapasiti building. Ini hanya lokasi proyeknya, bukan lokasi proyek. Targetnya adalah pertama setidaknya 120 staf PDAM mendapat pelatihan mengenai operasi dan pengendalian NRW. Staf PDAM ini diutamakan di 7 PDAM yang tadi, tetapi tidak mengurangi kesempatan di PDAM-PDAM lainnya karena kita bekerja sama dengan COE dari Ditpam untuk dilakukan bersama-sama. Kemudian terjadi penurunan NRW ya minimal 5-7,5 PDAM, 7% di 6 PDAM. Kemudian peningkatan efisiensi energi sama setidaknya 80 staf PDAM mendapat pelatihan baik tahap perencanaan, operasi maupun pengendalian. Dan peningkatan efisiensi 15%. Nah, untuk pelatihan ini kami akan sangat erat berhubungan dengan program dan program-program lainnya mungkin dari EPD dan lainnya untuk bisa memberikan pelatihan setidaknya kepada 400 staf PDAM, tersusunnya 35 SOP teknis dan non teknis, 7 PDAM, dan rencana aksi bidang teknis. Rencana aksi bidang teknis ini maksudnya setelah pelatihan, peserta pelatihan harus melakukan implementasi dari pelatihan. Jadi tidak hanya sekedar pelatihan terus pulang, tapi harus diterapkan di masing-masing PDAM. Sebagai contoh yang saya kemukakan, kalau mereka mendapat pelatihan tari, mereka langsung harus mengevaluasi tari masing-masing PDAM-nya. Apakah itu sudah baik atau perlu disempurnakan. Kemudian diharapkan ada leveraging baik dari PDAM maupun dari pemerintah daerah. Ini antara lain program NRW-nya. Pertama adalah dari UCCPU akan melakukan pengadaan peralatan untuk pengukuran di lapangan baik untuk NRW maupun efisiensi energi. Kemudian dilakukan analisa dan kesepakatan dengan PDAM di area mana program itu akan dilakukan. Khususnya ini area-area yang di kabupaten. Karena PDAM itu banyak sistemnya, belum tentu seluruh sistem bisa dilaksanakan. Kemudian kita review mengenai meter induk. Meter induk ini sangat perlu karena berkaitan dengan grant. Kalau meter induknya tidak benar, kali waktu kita akan diaudit kenapa ada grant. Grant itu tentu akan kembali kepada baseline-nya. Kalau baseline-nya tidak punya akan jadi masalah, akan jadi temuan. Kita meter induk itu benar-benar harus baik dan harus dipasang logger. Logger ini kami rencanakan pasang supaya bisa mengirim data real time baik ke CPMU yang kita rencanakan maupun ke direktur PDAM sehingga angkanya jelas supaya kalau waktu diperiksa kita betul-betul punya angka yang benar. Kemudian sebelum melaksanakan kita akan lakukan studi kelayakan NRW dan audit energi. Tujuan dari ini adalah pemerintah PDAM itu betul-betul tahu apa yang akan dilakukan, kapan, dan berapa biayanya. Jadi istilahnya mereka tidak membeli
kucing dalam karung. Pada studi kelayakan ini kami akan menyempurnakan metode hidup, melakukan pilot project dengan jaminan konsumen supaya kita tahu persis apa yang harus dilakukan. Bila sudah selesai, pekerjaan ini akan dilakukan tidak hanya oleh iWorks, tapi bekerja sama dengan PDAM. Dan salah satu syaratnya PDAM harus mengikutsertakan stafnya yang dulu pernah ikut COE supaya mereka bisa mengimplementasikan apa yang dulu pernah dilatih di COE. Kemudian kita lakukan kesepakatan dan implementasi program. Implementasi program pada dasarnya akan menggunakan metode adalah atau strategi biaya yang termurah tapi pendapatan yang paling tepat. Biasanya metode yang termurah adalah komersialosis dulu yang mendapatkan hasil, baru setelah itu digitalosis. Setelah itu monet dalam kaitan untuk mendapatkan grant dan mengevaluasi pekerjaan. Nah, bila diimplementasi kita bisa menurunkan MRW, itu akan mendapatkan tentunya grant. Dan grant inilah yang dilihat dari baseline. Di sini ada perhitungan detail bagaimana menghitung grantnya dan berapa grant yang didapatkan. Sedangkan capacity building yang pertama akan dilakukan adalah melakukan mapping existing kapasitas daripada staf PDAM dan melakukan training need assessment. Kemudian kita akan melakukan analisa dan kesepakatan capacity building apa yang akan direncanakan. Untuk ini akan bekerjasama dengan SOE mengambil keputusan atau fungsi mengenai rencana capacity building ini, termasuk juga di bawahnya penyiapan silabus dan materi pelatihan. Kami sudah sepakat dengan pemerintah pusat supaya materi pelatihan itu hanya satu dan bisa digunakan di mana-mana. Tidak setiap institusi melakukan pelatihan yang berbeda-beda materinya. Dan kita juga usahakan materi ini bisa mencapai taraf KKMP juga ada dasarnya. Kemudian pelaksanaan capacity building. Dalam pelaksanaan ini sama seperti tadi, tidak hanya untuk tujuh PDAM, tapi akan bekerja sama dengan Cipta Karya, mungkin PDAM-PDAM sekitarnya bisa ikut dalam pelatihan. Kemudian itu yang disebut action plan, dilakukan penerapan metode pelatihan dan terus kira-kira kebiasaannya. Nah, ini hanya memperlihatkan jadwalnya. Pada bulan Maret kami sudah melakukan pemilihan PDAM. Sebetulnya kami sudah pertama ada indikasi pada tahun 2017 PDAM yang tertinggi. Tetapi pada tahun ini dilakukan evaluasi lagi apakah masih memenuhi syarat. Dari sini ada perubahan yang semula Kota Bekasi berubah menjadi Kabupaten Bogor. Kemudian sosialisasi program ke PDAM. Kemudian koordinasi dengan LWP dan institusi terkait. Kita melihat program ini bisa dibagi dua. Yang pertama adalah capacity building yang berwarna abu violet. Kemudian program NEW yang berwarna hijau. Capacity building ini akan berhubungan erat dengan COE dan institusi lainnya yang berwarna hijau. Kegiatannya adalah mapping, kemudian pengembangan capacity building dan kesepakatan yang akan dilakukan yang diharapkan akan selesai pada bulan Mei. Pada bulan Juni sampai Agustus akan dilakukan siapa yang training expert, kemudian materinya dan pengembangan silabus dan training material. Ini juga akan banyak bekerja sama dengan Berbaik, di mana Berbaik juga akan melakukan pengembangan pelatihan. Setelah bulan Agustus kita akan melakukan implementasi capacity building. Sedangkan di program NRWE pada bulan April Mei ini kita yang pertama sebetulnya ingin ada setup pendamping PDAM, kemudian kita evaluasi area rencana program, kemudian ketiga adalah mengenai existing daripada metode hidup dan rencana pengembangannya.
Kemudian meter induk ini diharapkan bisa dibiayai oleh dua pihak, baik dari PDAM maupun sebagian dari program USAID. Pada akhir Mei ini kita akan melakukan procurement water meter induk yang dibiayai oleh USAID IWOS, tentunya setelah bekerjasama dengan PDAM. Karena itu kenapa kami ingin melakukan setup pendamping daripada tim pendamping PDAM. Dimulai bulan Juni sampai Agustus dilakukanlah pre-FS NED atau audit energi untuk PDAM. Sebelum dilakukan di kegiatan itu, terlebih dahulu kami akan melakukan pelatihan kepada PDAM karena ini akan dilakukan bersama-sama. Pada tahap ini tentu akan dilakukan uji coba atau pilot project penggantian meter, kemudian kita akan lakukan penggantian daripada meter itu atau penyempurnaan supaya database lainnya betul. Mohon maaf karena sekarang banyak data NDD yang kurang akurat, beberapa keterbatasannya adalah belum terpasang meter belum akurat, dan ini kami khawatirkan kalau itu tidak benar akan menjadi masalah di kemudian hari pada waktu kita menerima hibah. Di akhir pada FS ini kita sepakati apa hasil daripada pre-FS dan audit energi, dan kami harapkan tidak terlalu sulit karena proses ini akan dilakukan bersama-sama dengan PDAM. Kita lakukan adalah implementasinya. Selama proses ini akan banyak pelatihan-pelatihan karena kami tidak ingin ini dikerjakan IWOS Plus, tapi dikerjakan oleh PDAM, sehingga kalau IWOS Plus sudah meninggalkan pekerjaan ini bisa dilakukan sendiri oleh PDAM. Kalau kita melihat pelaksanaan program NDB, kita melihat yang pertama akan dilakukan adalah komersialosis, karena dengan anggapan biaya yang paling murah dan mendapatkan hasil sebanyak. Ini ada beberapa kegiatan. Pada tahap ini kita juga akan mengembangkan DIS karena ini akan digunakan untuk pengembangan penurunan energi fisik berikutnya. Diharapkan pada tahap ini tidak dilakukan kecuali kondisi khusus penambahan DMA, hanya mengoperasikan DMA yang ada saja supaya tidak mengganggu biaya yang besar. Baru setelah ini selesai pada tahap berikutnya melakukan pengembangan DMA, dan itu pun tidak dengan cara pilot project tapi betul-betul dengan analisa. Kita membuat site plan-nya DMA dulu, kemudian dipilih berdasarkan kriteria dan dilaksanakan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Endang bahwa ini merupakan dari program IWOS Plus. Kalau kita melihat di sini, IWOS Plus itu terdiri dari 4 komponen yang berwarna biru di atas. Yang merah itu adalah program yang khusus bekerja sama dengan SECO untuk 7 PDAM ini yang berwarna merah. Jadi ini agak khusus tapi tetap merupakan bagian daripada IWOS Plus. Jadi kita tetap bekerja sama dengan IWOS Plus, berkoordinasi dengan komponen 2 maupun komponen 3. Jadi yang warna merah khusus untuk program IWOS Plus. Nah, mungkin ini yang agak perlu persyaratan PDAM beserta program. Pertama, tingkat NRW relatif tinggi dan efisiensi lebih rendah. Nah, ini kenapa lokasi itu tidak jadi termasuk program ini, karena masalahnya NRW-nya sudah menurun. Kemudian diharapkan itu serta memenuhi persyaratan dalam program NUWSP. Kemudian adanya surat minat kepala daerah atau direktur SPAM. Tidak ada problem. Diharapkan ini bisa selesai sebelum tanggal 25 Mei. Kemudian setelah itu surat minat dari PDAM ke USAID sebagai tindak lanjut dari kepala daerah. Dan ini akan ditandatangani diharapkan maksualnya kalau nggak salah 26 Juni itu di hadapan duta besar US dan di duta besar Swiss. Itu untuk menunjukkan duta besar itu komitmen negara mereka untuk program. Itu tanggal 26 Juni ya. Nah, itu yang ditandatangani oleh mereka. Diharapkan pada saat ini kepala daerah, program mewakili dan direktur PDAM hadir menandatangani.
dalam kegiatan program, menyempurnakan metode, kemudian berkontribusi sesuai hasil studi pada lingkungan, dan yang penting mengikutkan staf yang pernah ikut program pelatihan supaya yang belum mendapat pelatihan langsung bisa diterapkan di lapangan. Kembali kepada surat minat dari kepala daerah, kami sudah ada template-nya, begitu juga surat minat dari PDAM sudah ada template-nya, kami akan kirim kepada PDAM. Ini saya kira ini penjelasan dari program ini. Kalau ada pertanyaan, Oke. Nah, terima kasih Pak Randadi. Mungkin berikutnya kita harapkan ada pertanyaan dari Bapak-bapak dan Ibu, dari Pak Joko juga, dari hasil dari yang dipresentasikan itu hanya kita. Ya, maka mungkin langsung Pak bisa dari menyampaikan bahwa ya orang komitmen dari pemerintah daerah insya Allah kami ya komitmen itu insya Allah komitmen, karena kan kita penurunan NRW kemudian peningkatan EE itu merupakan bagian dari perbaikan kinerja di daerah tadi. Dan karena pemerintah tadi disampaikan bahwa PDAM sekarang ini termasuk kategori sehat ya. Memang terbukti Bu, direkturnya juga sehat. Dan mudah-mudahan dengan program ini kita akan tambah sehat lagi gitu. Namun Pak Ada tidak semakin melebar, tapi semakin kita sehat. Dan kemudian secara teknis nanti insya Allah apa ya, apa manajemen nanti kita akan bersama pemimpin. Namun yang jelas nanti kami sudah menyatakan juga di rumah jelas Pak Musa, Pak Jeffrey terkait dengan dana komitmen pendampingan dari APBC itu tentunya nanti kami sangat menunggu gitu ya, kira-kira berapa SOP-nya sehingga saya dengan Pak Arto nanti yang kita berikan lagi untuk kalau ini keharusan kami upayakan bisa ya. Namun kan nanti tidak kan kami belum tahu. Namun insya Allah kami betul dan mengenai persyaratan tadi ada surat menyurat, surat minat sebagainya, syukur ada template-nya. Nah, maksudnya nanti kami ini setelah kami laporan ke sendiri. Ini yang lain? Banyak juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan khususnya tim besar tadi yang pada pagi hari ini. Tapi saya nggak lihat Pak Hadir, kan misalnya begini saja. Tentunya ini yang patut kita syukuri Pak Kepala Berjanji, karena betul-betul kita disupport untuk menyelesaikan PR-PR khususnya air minum yang ada di Kota Magelang. Nggak main-main ya Pak, ini beliau ada dari World Bank, ada dari USAID, kemudian ada PUPR juga rawuh. Tentunya ini yang harus menjadi garis tebal di kita sendiri, bahwa beliau-beliau yang rawuh di sini berarti sesuatu yang sangat serius. Nah, ini setengah-setengah ya, mohon maaf ini hanya untuk kami Bu. Nah, ini kalau setengah-setengah ya tentunya ya secara ngangguran ya rada dosa ya Pak, wis niat baik kita harus setengah niatnya. Nah, ini kumpul pada kumpul semua, kita harus berkomitmen untuk sama-sama menyelesaikan itu. Pensiun Pak Joko masih bisa menyelipkan tadi anggaran-anggaran ada di sana sebagai kami nanti menyelesaikan ini. Kemudian juga tidak banyak PDAM yang mendapatkan kesempatan gitu ya. Ini Pak Direktur, catatan penting ya. Iya toh Pak Tio, sepakat ya Pak Tio, ini Pak Pengawas PDAM. Jadi kalau Pak Hadir setengah-setengah juga nanti dari kita dorong lagi beliaunya, karena tidak banyak PDAM yang mendapatkan, hanya 7 PDAM, salah satunya di Kota Magelang gitu ya. Jadi ini juga menjadi suatu hal yang luar biasa
tentunya nanti kami di dalam internal PDN juga nanti ya Pak Aryo kita susun juga sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Her, apa-apa termasuk kapasitas untuk capacity building tadi, siapa yang akan dilibatkan tentunya nanti akan kami persiapkan. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, kumpul ini kan kumpul semua, bukannya kami ibaratnya nek wong Jawa murko gitu ya, sudah dapat ini begitu. Ini kan juga yang dari PUPR sudah rawuh, tetapi sudah menyampaikan bahwa kita juga termasuk salah satu kota binaan ya Pak, binaan dari tahun 2000 berapa kita ya Pak? 2015 ya, 15 dan dari perjuangan kita dibantu juga oleh Pak Zelvi Ganting, akhirnya kita kan mendapatkan satu support kemarin ya untuk pemipaan itu dari deklarasi kesekian untuk kota binaan ini. Nah, artinya apakah nanti ada juga yang digandengkan program mereka dengan program yang ada saat ini, maksudnya mungkin untuk hal-hal yang sudah kita rencanakan tadi ya Pak ya, mungkin ada yang bisa nggak nanti diinginkan juga ke PUPR biar ya kalau kita sekalian, tetapi kami pun juga harus istilahnya sembodo begitu yang di sini Kota Magelang kalau kita untuk minta ada program-program yang bisa dikaitkan dengan dana-dana lain khususnya untuk yang APBN gitu ya, tentunya kami juga akan sesuai dengan Pak Suko sampaikan tadi bahwa kita juga komitmen untuk mengikuti itu ya. Kira-kira itu ada nggak kesempatan kami untuk mengikuti juga program mungkin kalau dijelaskan program IWOS yang biasa tetap berjalan ini tetap ini hanya tambahan dari program dan itu kalau ada kesempatan tentu kami akan usahakan semaksimal dan rasanya kami berhubungan dengan kita saja itu sangat terbuka sangat dekat jadi apapun kami ambil sehingga untuk sosialisasi pun kami mohonkan kehadirannya supaya dari kita kalian pun tahu apa yang terjadi bagaimana. Ada informasi dari beliau itu kira-kira program apa yang bisa kita inikan juga kumpul ketemu. Boleh saya tambahkan sedikit. Kemarin saya baru dengar dari CPU Iba akan ada program otoribah, tapi mungkin Ibu bisa lebih jelaskan Bu. Iya, mohon izin Bu, terima kasih sekali lagi kami mengapresiasi Kota Magelang atas upayanya pemenuhan 100%. Sebenarnya kalau dengan kebijakan yang baru, arahan dari Pak Dirjen adalah mendekatkan air di lokasi yang sulit. Jadi memang sekarang arahannya adalah kami membagi pelaksanaan pembangunan itu ke dalam 4 klaster A, klaster B, klaster C, klaster D, tergantung di mana kondisi wilayahnya itu kondisinya rawan air atau tidak. Jadi memang kalau APBN Nun Sewu sekarang agak sulit Bu. Nah, tapi kami ada juga untuk program water hibah seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Hernadi. Program hibah air minum ini terbagi menjadi 2, ada hibah air minum perkotaan dan ada hibah air minum pedesaan. Dulu kegiatan ini diinisiasi oleh AusAid, tapi untuk sekarang sejak 2015 sudah mulai full dana APBN. Sebenarnya persyaratannya sama kalau untuk yang water hibah ini untuk MBR Bu. Jadi memang persyaratannya dia untuk daerah-daerah yang MBR. Kalau yang air minum perkotaan syaratnya memang sudah ada lembaga pengelola yaitu PDAM, punya IDL, terus memang ada daftar tunggunya. Terus juga kalau untuk yang pedesaan dia terkoneksi dengan desa-desa Pamsimas. Nah, cuman kalau untuk yang 2019 saya cek memang belum ikut ya Kota Magelang. Mungkin bisa untuk yang tahun 2020 karena untuk pagu kita lumayan besar Bu untuk yang water hibah. Jadi memang kalau biasanya sekitar bulan Oktober kami akan ada sosialisasi untuk membuka pendaftaran untuk yang untuk 2020. Betul. Syaratnya tidak terlalu susah untuk yang MBR saja, terus ada surat minat, ada perda penyertaan modal dan yang seperti itu bisa dari water hibah. Kalau boleh mungkin saya tambahkan juga ya. Nah, jadi yang program water hibah MBR akan tetap berlanjut, mungkin akan diperpanjang ya. Kalau sejauh ini sih masih sampai 2021 atau 2022. Nah, tapi sebetulnya yang hibah berbasis kinerja itu juga sebetulnya merupakan pengembangan dari yang hibah MBR. Kalau dulu hibah MBR itu hanya untuk SR,
Iya. Yang berbasis kinerja ini kita tambahkan indikator yang baru ya untuk penerimaan NPW dengan energi efisiensi. Nah kebetulan juga PDAM Kota Magelang dan Pemkot sudah mengirimkan surat minat untuk ikut LSP kan, gitu ya. Nah jadi memang sudah entitled, sudah bisa ikut yang kegiatan berbasis kinerja. Nah hal yang lain yang sebetulnya juga mungkin kalau sekarang belum kepikiran gitu, tapi mungkin ke depan kalau bisa bisa menjadi bahan pertimbangan sebetulnya di bawah platform MUAS itu juga ada peluang untuk PDAM dan Pemda untuk mendapatkan bantuan program yang namanya bantuan program pendamping. Nah bantuan program pendamping ini juga untuk PDAM yang sudah sehat sebetulnya dan sudah cukup layak untuk bisa memanfaatkan dana-dana pemerintah. Bantuan program pendamping ini bisa dimanfaatkan oleh PDAM dan Pemda yang memang mengupayakan penggunaan dana-dana pemerintah. Jadi maksud di sini bisa kerjasama dengan swasta dengan berbagai macam ya, bisa KPBU atau B2B atau misalnya menggunakan mekanisme kredit gitu, atau melakukan pinjaman kepada perbankan lokal, pembangunan daerah, ataupun memanfaatkan dana-dana non pemerintah atau bersama dengan developer. Nah itu bantuan program pendamping itu besarnya bisa sebesar 30% dari dana non pemerintah yang bisa di-leverage atau maksimum $5 juta. Itu mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan ke depan kalau memang Kota Magelang tertarik. Misalnya nanti kalau misalnya dari kajian yang dilakukan oleh teman-teman dari IWOS misalnya terlihat untuk upaya penurunan NRW-nya cukup visible untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga gitu. Menggunakan kriteria menggunakan yang kotak berbasis kinerja juga dengan pihak ketiganya. Nah itu nanti PDAM dan Pemkot bisa mendapatkan selain yang berbasis kinerja juga mendapat pendampingnya. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi kedepan. Nanti mungkin tergantung hasil iya. Dan nanti dari kami juga ada upaya untuk bekerjasama dengan teman-teman IWOS pun tentunya untuk memfasilitasi pembuatan kotak berbasis kinerja nanti. Kemudian Kota Magelang kalau nggak salah kan juga masuk ke SPN Borobudur Prambanan ya. Borobudur. Oh Borobudurnya terutama ya. Nah jadi sebetulnya gini, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya terkait dengan KSPN itu, terutama kalau misalnya yang agak di luar skopnya, agak di luar ininya Pemkot dan PDAM, misalnya kalau untuk butuh air baku tambahan, itu sebetulnya juga bisa masuk menjadi bagian dari kegiatan pengembangan KSPN. Karena dari pemerintah juga ada program untuk pengembangan kawasan wisata yang berbasis yang terintegrasi, dan ada beberapa kegiatan yang tujuannya memang untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata itu didorong untuk bisa memenuhi standar pelayanan dasarnya yang internasional gitu. Nah jadi air bersih sanitasi itu masuk jadi itu juga gitu, masuk ke situ. Nah ini masih lagi disusun master plan-nya. Jadi kalau misalnya ini nanti bisa dipastikan ada sinkronisasi antara bisnis plan PDAM dengan kegiatan yang mau dimasukkan ke dalam ini. Iya. Yang lain nih, silakan. Pak Hartono siap Pak nomor Hartono, berapa? Mbak Rita, ada yang mau ditanyakan? Mbak Rita dari PDAM, Mbak Dian. Ya mungkin nyecah dulu ya, mohon izin. Saya tuh bingung. Mungkin bingung karena puasa apa-apa nggak tahu. Ini kita kan sudah kumpul ya dari IWOS Plus, dari Kementerian PU, dukungan dari World Bank, dari Satker Bu. Ini semua pada kumpul bahas PDHM. Masuk PDHM kok meneng wae ya. Kebetulan
kebetulan juga tadi sudah diwakili oleh Bu Sekretaris Dewan Pengawas. Kebetulan beliau ini Ibu Sekretaris Dewan Pengawas. Itu kalau ketemu saya pasti everyday is Monday, bendino diseneni kan. Marah terus kalau sama saya. Tapi marahnya marah baik. Yang pertama saya ucapkan terima kasih khususnya untuk iWS Plus ya, yang sudah memfasilitasi dan apalah semuanya mendampingi kita dari kita buat review business plan sampai GIS juga kita sudah jadi, yes apalah semuanya. Terus kebetulan juga saya disupport kebetulan dari Bapeda juga, dari perekonomian. Ya cuman masalahnya kemarin tahun ini kita tidak dapat MPR bukan apa-apa, memang karena sesuatu hal ya Pak Joko, penyertaan. Sebenarnya kita sudah ada daftar tunggu, tapi karena mungkin daftar tunggunya di Pak Joko yang lebih berat, jadi ya daftar tunggu kita yang hilang. Mudah-mudahan di tahun depan di 2020 ya Pak Hartono, saya bener Pak Hartono mau pensiun ini mengiyakan kan Pak, pensiun mikir wong liya. Sudah mulai mikir gitu. Ya sekali lagi terima kasih support buat semuanya, khususnya untuk PDAM, terutama bilang tidak lupa Pak Direktur AKTIRTA ini, beliau juga mensupport PDAM. Terus terang ini kebetulan kita juga lagi kerjasama besar ya, punya air minum prima Pak. Mudah-mudahan nanti bisa sinkron dengan ya program Borobudur itu loh, air siap minum, yang kawasan air siap minum. Mungkin dari saya itu. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Siap Pak? Ya siap, kita harus siap. Soalnya kalau nggak siap saya dimarahin terus. Masalahnya capaiannya itu tempat saya Pak, PR-nya. Sana lah, kalau saya nggak punya oya nanti nggak naik gini. capaian dari PDAM kan sebenarnya kan operator ya. Iya. Operator sedangkan kondisinya dari government itu berpengaruh di dinasnya begini, termasuk capaian indikator kinerjanya beliau. Jadi kebetulan beliau juga jadi sekretaris Dewan Pengawas kan. Jadi itu manajemen kan pas. Memang muda itu gitu. Dan yang terpenting kan begini Bu, kami bukannya mensyukuri hibahnya tidak turun, tapi itu ada hikmahnya. Karena apa? Saya sendiri agak takut ya Pak Roni, saya selalu sampaikan kita itu nanti bikin SR terus airnya yang nggak ada kayak gini. Nah itulah saya juga ini ono hikmah ya Pak, betul. Karena semakin kita sudah memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk sambungan-sambungan rumah. Terus kan kalau kami dari DAK ada tahun ini ada, tapi dari Pak Dir yang nggak ada ya. Nah ini kan sambil noto tadi ya, mudah-mudahan memang betul nanti dari NRW kita bisa memanfaatkan hasilnya itu, sehingga ya karena hampir setiap kali pertemuan pasti yang ditanyakan masyarakat yang pertama pasti air, itu masih. Nah, saya kemarin sudah Pak wis ora oke komplain isih, waduh. Jadi artinya bahwa kita belum bisa memberikan pelayanan yang baik ya, meskipun kalau tercatat di capaian layanan kita sekian, tetapi kan itu masih belum maksimal. Nah ini mudah-mudahan betul-betul sehingga tim yang luar biasa ini jangan sampai tidak disambut dengan baik Pak Dir ya. Kalau nasib polisi ini nang budi. Nak dia oleh galah ya Pak Tio, nggak tahu ngebikan ya sekali ngebikan ini maaf Pak orang biarpun kita tentu. Terima kasih itu Pak. Kita punya peluang juga untuk mendorong masyarakat untuk pakai PDAM ya. Karena kita benar-benar ini juga tingkat penyampaian air di kita termasuk tinggi. Sehingga kita tidak merekomendasi masyarakat untuk buat sumur. Kita pakai jaringan permukaan yang memenuhi 4K ya, kualitas, kuantitas dan sebagainya.
Jadi peluang juga buat Pak Alex. Jadi dan saya lebih tahu tentang penyemaran air semakin tinggi itu juga berkat IWOS. Jadi kan saling berkaitan. Ada lagi mungkin teman-teman? Pak Yunas? Ini kan mendukung aja Pak. Siap. Oh siap ya. Siap, ya. Karena ya seperti disampaikan begini memang tidak semua ya Pak mendapat kesempatan ini. Mungkin kita terkait dengan apa yang dikerjakan masing-masing OPD, itu pasti juga dipotong oleh anggaran yang berbeda dengan jangan sampai seperti nanti Pak akhirnya tidak siapkan satu dari Itu sejarah dulu. saya sudah artinya yang ini karena ini kan semua untuk masyarakat ya kalau kami diminta Mary iri mau apa ya kami kawasan strategis itu kalau bisa didorong gitu untuk kegiatan-kegiatan seperti ini transport center kemudian gitu kan dari kawasan-kawasan yang dilirik oleh masyarakat luas sehingga akan ada didorong dengan kegiatan-kegiatan bantuan ini kan bisa menambah pelayanan itu aja. Saya menambahkan Pak Inas ini kan di DUP memang tidak langsung terkait langsung gitu ya, tetapi memang supportnya banyak sekali karena jalur-jalur perpipaan kalau tidak lewat jalannya Pak Yunas dan kalau tidak diizinkan, nah makanya memang apa istilahnya komitmen itu juga harus datang juga dari OPD yang terkait gitu ya. Jadi kalau memberi komitmen pasti dimarahi kan ya. Iya. Dimarahi dengan yang lain. Kita berdua ya. Kerap. Itu saja, jadi banyak tugasnya Pak Yunas yang mengalami mensupport kami di penyediaan. Intinya itu Pak, sebenarnya kami apa ya sangat berguyung gitu ya, karena ya kita dibantu Pak ya. Kalau kita ya terima kasih ya Pak gitu. Dan kami komitmen lah kalau apalagi kalau suatu saat nanti kami diundang di Jakarta Pak ya kita siap. Cuma penanganan masalah. Ya tentunya kami senang sekali ya jadi teman-teman dari berbeda dari bagian terkait baik menyampaikan maksudnya terutama dari BPN. Kami apresiasi sekali Pak, mudah-mudahan nanti ke depan program ini dilaksanakan. Kalau dari IWOS plus tentu sudah terlihat komitmennya dari dulu ya Pak, kita jadi sebenarnya sangat baik sekali Sampai akhir 2021 ya. Mudah-mudahan saya Januari 2021 sudah dimotor Pak. Kalau yang NUWSP sampai akhir 2022. Wah, luar biasa. Mungkin itu dari teman-teman Bu Arifah. Ya, saya mau nambahkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tadi ini sudah cuman saya memastikan lagi bahwa setelah ini kita ini sebenarnya saat ini sedang proses assessment untuk menentukan seperti apa status PDAM Kota Magelang ini untuk aspek NRW. Di sini NRW aja ya Pak, NRW NRW aja. Nah, untuk menentukan status NRW-nya. Jadi kita sedang dalam proses untuk melakukan kajiannya untuk menentukan baseline-nya. Sekarang ini kan dilakukan. Nah, setelah itu mungkin baru kita harus ketemu lagi untuk benar-benar mendiskusikan komitmen seperti apa yang akan diberikan oleh yang diharapkan dari pemerintah kota maupun PDAM. Nah, ini juga harus segera kita lakukan. Kalau bisa sih harapan kita sebelum Juni 2026, karena kita akan mengundang kalau bisa Pak Wali Kota bisa hadir langsung dan yang tanggal 26 tadi Pak dengan Pak Direktur, terus saja dengan beberapa teman OPD yang lain. Kalau memang berkenan hadir di Jakarta, kita berharap secara resminya untuk penandatanganan komitmen dari pemerintah kota maupun kabupaten yang nanti akan bergabung dengan program ini dilakukan di event itu gitu, dengan disaksikan oleh kedua duta besar. Jadi
Nah, tetapi kalau memang teman-teman dari kota bisa lebih cepat sebelum 26 Juni juga sudah bisa ditandatangani, kita dengan senang hati. Jadi tinggal formalitas aja pada saat gongnya di Juni 26. Jadi ini kita berharap sebenarnya PR kita juga banyak ini yang harus dilakukan sebelum menuju Juni 26, mengingat ini kan juga puasa, nanti Lebaran juga paling kita libur 2 mingguan. Cukup, sepertinya memang masih jauh nih, masih bulan Juni nanti tanggal 26, tapi kalau dijalani nanti bisa cepat sekali waktunya gitu. Tapi nanti di sini teman-teman iWatch Plus yang ada di Jawa Tengah dengan dikomandani Pak JP ini akan segera hadir lagi dengan teman-teman untuk menyelesaikan beberapa PR-PR sebelum Juni 26. Jadi nanti seperti yang Pak Her tadi sampaikan bahwa template dari surat komitmen juga sudah ada, jadi tinggal nanti mohon dipelajari, kalau memang sudah cocok ya ada perubahan biasa kan, kalau disesuaikan ya monggo saja. Yang penting nanti kita bisa maju supaya tanggal 26 Juni ini benar-benar menjadi sesuatu yang menandailah program ini benar-benar bisa berjalan. Itu aja. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Dari Pak Pos juga, Pak Pos. Terima kasih teman-teman. Pak Joko sudah alih bicara saya beberapa tahun. Itu saya ingat ibu dari TU ya, dari Perkin untuk program sanitasi lagi jalan. After this saya akan lihat contoh untuk seperti itu. Ini saya terima kasih semua di sini untuk kesempatan, I think kesempatan luar biasa. Dan kesempatan seperti ini tidak ada banyak dengan kerjasama dekat antara beberapa donor dari Swiss, dari USA untuk bersama-sama implementasi program seperti ini. Itu win-win untuk so many pihak, banyak win-win. Pertama untuk masyarakat Kota Magelang yang dengan program ini mungkin bisa menikmati air yang lebih baik, flow mungkin 20 jam untuk mencapai target untuk kota binaan 100%. Itu sangat penting. Yang kedua, of course, untuk PDM dan Pemda untuk optimalisasi sistem menurunkan NRW itu sangat-sangat penting untuk mencapai target. PDM perlu banyak air. Yang ketiga untuk PU, untuk pusat itu program under program pemerintah dari luas, USWP itu mungkin pertama kali program itu bisa jalan menjadi contoh untuk how to use performance-based grant untuk menurunkan NRW. So kota itu tidak hanya kota binaan, also mungkin menjadi kota kecontohan untuk banyak lokasi lain. Untuk donor itu bagus sekali juga, kesempatan to show back to masyarakat Amerika, masyarakat Swiss yang memberi uang bagaimana program donor bisa bekerjasama dengan pemerintah pusat dan lokal untuk bersama-sama maju. Tetapi, of course, there is always a tetapi. Kalau tidak ada tetapi, there is no work for us. If everything were run by itself, why are we here? Tetapi program ini tidak bisa jalan by itself. Itu perlu sangat komitmen. Banyak komitmen dari semua pihak di sini. Tim iWatch dengan especially yang already recruit khusus untuk SECO. From what I can see after 20 years in Indonesia, ini tim luar biasa. I think this is the best NRW team in the whole of Indonesia. The background from Akatirta, from everywhere. This is a very strong team. Tetapi we are only consultants. We can help as much as we can. We will help with preparation, the studies, the measurements, the monitoring. But the work in the field sangat tanggung jawab oleh PDM, ya Pak? So perlu sangat support and commitment dari PDM. For the staff, for the time, for the data, for the everything, ya. Setting up NRW team, making the SK direksi if we need it, everything perlu dari PDM. Kalau tidak ada strong support dari PDM, it will not work.
Yang kedua dari pemerintah. Dari pemerintah, number one, as the family of the PDM, they always need to push the PDM. Also, what I understand, untuk performance-based grant, perlu support dari pemerintah masuk di APBD dulu as the pre-financing. And that is also a matter of timing. So harus hati-hati dengan timing ya. Kapan dari harus masuk di APBD, mungkin sudah perlu di APBD 2020 untuk dapat performance-based grant. So that is a big job from pemerintah. If everything can work well, I think ini contoh luar biasa for Indonesia. Thank you very much. Terima kasih Pak Pot. Betul sekali tadi disampaikan Pak Pot ini untuk pendampingan itu timingnya karena kita juga terbatasi oleh anggaran. Teman-teman dari belakang tim kalau tidak ada lagi kami sampaikan terima kasih. Mungkin Pak Tenadi. Oh silakan Pak. Oke, terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Pot, harus komitmen kita di sini ya, terus kita di Magelang. Ini kita hanya menambahkan aja Pak, boleh untuk nanti tugas di lembaga untuk menindaklanjuti yang kita tanggal 26 gitu ya. Itu kan nanti ada berjauh jaga, kan masih banyak RC kita yang kurang. Yang kemarin. Ya itu mungkin mumpung ada teman-teman UGD yang lain di sini, silakan mungkin monggo disengkuyung bareng saja. Ya Pak Iwan. Hanya itu Pak Dewi. Ya. Nyempil. Jadi, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Mohon izin mungkin kami sedikit melebar ya. Tidak orang NRW. Mumpung di sini ada dari IWOS, ada dari SECO, ada dari Bank Dunia, ada dari Kementerian PUPR, dan juga dari Satker. Mohon izin ya, kami barangkali Pak Ibu sudah mengetahui bahwa air minum, sumber air minum di Kota Magelang sangat terbatas, 6 ya. Itu saja yang 5 di luar Kota Magelang, hanya 1 yang ada di Kota Magelang. Artinya apa? Kita sangat tergantung daerah lain di luar Kota Magelang, di luar kendali kita. Kita hanya di Tokeca. Nah, dengan demikian mohon mungkin ke depan setelah program NRB ini bisa ditangkap dari Bank Dunia, Kementerian PUPR yang lain. Barangkali kita Kota Magelang perlu ada inovasi lain. Ini barangkali pembuatan embung atau mungkin sungai kita manfaatkan sebagai mata air, karena kondisi sekarang ini kan masih ada beberapa daerah yang seperti giliran tuh ya. Karena belum kontinuitas airnya belum terpenuhi. Nah ini kan ke depan kita perlu inovasi memanfaatkan sumber air yang ada, karena kondisi yang real saja kita manfaatkan ide yang ada di kabupaten itu kan sangat sulit. Nah itu kan mungkin barangkali dari pusat nanti ada kebijakan bagaimana ya untuk mengkoordinir antar Pemda, kabupaten dan kota itu bisa sinergis, sudah sama, jangan sampai ada ego daerah, karena ya kita mau nggak mau bergantung sama daerah lain. Itu aja. Saya yakin di Kabupaten Magelang juga mereka tergantung dari catchment area. Tidak barangkali tidak hanya di Kabupaten Magelang, bisa di Temanggung. Jadi lintasnya adalah skala regional. Jadi mungkin perlu ada yang pertama adalah kebijakan-kebijakan kaitan untuk melindungi mata air. Yang kedua nanti barangkali untuk Kota Magelang sendiri ada inovasi-inovasi untuk bagaimana kita penyediaan air minum. Kita siap Pak. Terima kasih Pak Iwan. Memang betul di Kota Magelang agak istimewa ya, ininya sumbernya karena lebih banyak sumber dari kabupaten dibandingkan sumber yang dari kota sendiri. Betul sekali, nanti tentunya perlu kebijakan untuk menjaga kapasitas sumber air. Kami juga sudah ada program terkait air. Mudah-mudahan nanti bisa kita betul-betul kita kawal bersama agar program itu bisa berjalan dengan baik. Itu kaitannya untuk menjaga kapasitas sumber air. Di samping itu sebetulnya Pak, untuk PDAM Kota Magelang ini sebetulnya sudah mendekati 100% pelayanan. Jadi dengan kapasitas yang ada, bila kita betul-betul jaga kapasitasnya, kemudian dengan mata air yang ada di dalam
kota sendiri itu kita manfaatkan dengan seoptimal mungkin. Sebetulnya kalau dalam bayangan kami itu dengan adanya program MRW ini itu kita nanti bisa evaluasi sebetulnya bisa sudah tercapai belum yang namanya 100% kapasitas pelayanan. Nah, mudah-mudahan nanti kita setelah kita sudah ada baseline-nya kita bisa melihat lagi ke depan. Kalaupun tidak, saya kira betul Pak Iwan sudah disampaikan, kita mungkin ya masih perlu memikirkan supaya bisa 100% ini apakah ada perlu bantuan atau inovasi untuk sumber tambahan ya di daerah Kota Magelang. Tapi mudah-mudahan Pak, kalau kita lihat kalau betul sekitar 35-40% kita bisa turunkan sampai 20, itu mungkin hitungannya bisa pas nanti Pak. Pelayanan 24 jam, kemudian sumbernya cukup. Tinggal memang ini hati-hati dari kita menjaga kapasitas sumber yang banyak. Karena kan yang lebih banyak ya di luar wilayah kita yang di luar kontrol kita. Yang dikhawatirkan Pak Iwan tadi kan kita bicara berapa tahun depan gitu ya. Sampai berapa kuat kita apa tadi ya, menyelamatkan ininya. Itu mungkin kan perlu juga hubungan dari pemerintah provinsi dan saya nambahin, sebenarnya masalah Kota Magelang itu hampir sama dipenuhi oleh masalah-masalah kota yang lain yang diaktif oleh masalahnya adalah sumber air. Contoh misalnya di sana juga gitu, mereka ada kesulitan sumber air karena sumber airnya berada di wilayah kabupaten. Bahkan ada satu sumber air yang sudah meningkat debitnya, mereka pemerintah kota Sragen dan PDAM perlu berkontribusi untuk meningkatkan sumber air, tapi tidak bisa menambah kapasitas. Karena pertama itu ada di wilayah kabupaten, yang kedua untuk pengurusan sipalnya agak sulit. Kota Magelang juga seperti itu, hanya ada satu ya, pecahan. Kemudian yang lainnya seperti Kanoman, kemudian yang lain ada di kabupaten, ya. Sehingga mengalami beberapa kesulitan untuk meningkatkan kapasitas, walaupun sebenarnya dari hitungan-hitungan mungkin idle sumbernya masih ada, tapi agak kesulitan kan. Bahkan untuk memperpanjang sipal juga itu mengalami kesulitan kalau nggak salah ya, ini dari PDAM kan. Sehingga Kota Magelang itu kalau saya lihat beberapa tahun kerjasama dengan IWOS itu memanfaatkan semua potensi untuk mengejar 100% pelayanan. Pertama, mencoba mengembalikan dan mempertahankan debit mata air terpisah dengan program KKN yang sedang berjalan. Walaupun itu akhirnya tetap juga melibatkan kabupaten karena wilayah catchment-nya hanya sebagian kecil di kota, sebagian besarnya ada di kabupaten. Jadi mau tidak mau juga itu harus berhubungan dengan kabupaten. Kemudian yang kedua, memulai dengan MRW yang sekarang akan kita mulai jalankan ya, di mana sebagian besar airnya hilang. Dari hitungan-hitungan pre-FS yang di studi preliminary kemarin itu kan kurang lebih sekitar 41% kehilangan air. Ini adalah angka yang cukup tinggi kan. Jadi kalau kita bisa menurunkan itu, otomatis akan menambah idle capacity kan. Kemudian yang ketiga juga program Kota Magelang itu kan tinggal kalau nggak salah di bawah 15% lagi ya untuk bisa 100% kan. Nah ini udah memulai dengan program-program mengikut serta dalam program hibah air minum perkotaan itu sampai 2018 kemarin ikut. Tapi 2019 berhenti karena memang kendala di penyertaan modal. Tetapi masih ada penggantinya yaitu dengan ikut serta program DAK ya, yang sekarang sedang kerjasama melakukan sosialisasi marketing di wilayah pelayanan dan kalau nggak salah sudah hampir 400-an Bu ya, sudah mulai berjalan kan. Kalau saran saya, jadi kuota hibah kan tadi sampai tahun 2022
2021 ya. Nah ini dihidupkan kembali di tahun 2020 kan. Kalau 2019 ini memang udah telat, udah ngambungin lagi kan, udah berhenti sebentar. Nah di 2020 besok 2021 itu Pak Joko mungkin bisa dihidupkan kembali kan, karena itu salah satu-satunya peluang bagaimana kita bisa mengejar 100% pelayanan. Masalah di Kota Magelang itu adalah sisa pelayanan 15% itu lebih banyak di ini calon-calon yang MBR di 40 kan, yang mereka punya keterbatasan untuk mengakses air minum dengan biaya yang normal, biaya reguler PDAM kan, yang 1.500.000 ya, 800 ya, ke 800. Ini agak kesulitan untuk mereka. Kita juga tidak bisa didorong dengan program-program yang sifatnya komunal seperti master meter. Ini agak kesulitan karena yang 15% itu menyebar. Di satu wilayah ada 3, ada 4, ada 5. Jadi tidak mengelompok. Nah, oleh karena itu memang harus ada program-program yang sifatnya sambungan ke PDAM, koneksi, tetapi memberikan kemudahan buat masyarakat untuk mengakses, seperti program water pipa tadi kan, water pipa ataupun yang DAK. Ini adalah yang kita dorong. Jadi idle capacity-nya ditingkatkan dengan mengembalikan mata air terpecah, meningkatkan debit mata air terpecah, kemudian juga dengan menurunkan SRW, tetapi akses ke masyarakatnya juga harus didorong dengan program-program yang memudahkan buat masyarakat yang berpenghasilan. Kendalanya seperti itu. Kalau kita lihat kan bahwa sisa 15% barang Wakasa tinggal 12% juga. Itu adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah yang punya keterbatasan untuk mengakses air minum PDAM. Mereka tidak mampu untuk bayar reguler kan. Walaupun sebenarnya PDAM Kota Magelang sudah berusaha dengan program mikrokredit ya, kerjasama dengan perbankan kan, tapi itu kan tetap dari sisi nominal kan tetap besar kan, walaupun itu dikreditkan kan. Nah, saya lihat dengan program hibah ini sangat memudahkan sekali buat masyarakat untuk bisa mengakses air minum PDAM ya. Nah, kebetulan tadi kita dengar sendiri dari kementerian bahwa program hibah yang ini akan berlanjut sampai 2020. Kesempatan bagaimana supaya penyertaan modal untuk program hibah ini dihidupkan lagi Pak. Walaupun mungkin tidak terlalu banyak, kan, mungkin dengan 500, 700, tapi kita akan membantu. Karena kalau misalkan nanti kita berhasil menurunkan NRW-nya, ada idle capacity-nya, itu percaya meningkat debitnya. Kalau sekarang sudah dibangun pompa dengan dana APBN ya, ini akan menambah 50 liter per detik. Tapi kalau masyarakatnya tidak mampu untuk mengakses karena keterbatasan biaya, ini juga 100% ini tidak tercapai, sangat sulit. Jadi harus dari berbagai sudut kita betul Pak. NRW kita turunkan, sumber air yang dipunyai oleh PDAM kita tingkatkan dengan program kajian tentang mata air, tetapi juga kemampuan masyarakat kita bantu untuk bisa mengakses air. Apalagi kalau nggak salah Kota Magelang sudah tidak ada lagi kebijakan untuk membangun spam komunal ya, sudah tidak ada. Jadi semua tergantung kepada kita optimalisasi. Saya kira itu aja. Terima kasih Pak Wali. Dari teman-teman yang di belakang masih ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin kami sampaikan lagi terima kasih Pak Joko dan teman-teman dari BJ terkait. Kami sangat bahagia sekali, apresiasi sekali sambutannya dari teman-teman sekalian, dari bapak-bapak dan ibu sekalian. Tentunya ini menjadikan semangat kita ya bersama untuk merancang program ini, menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya ke depan. Untuk itu mungkin saya sampaikan lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, kemudian nanti mungkin secara langsung tim ya, terutama akan langsung bekerjasama koordinasi dengan PDAM terkait. Itu Pak, sekali lagi terima kasih. Selanjutnya tentunya kami akan
memang hari ini tidak ada hidangan. Tidak ada hidangannya untuk puasa semua. Bulan yang paling saya tunggu untuk puasa. Soalnya rajin go. Tadi kan bayar fit ya, jajan. Kemudian monggo nanti kalau dari Ayu tadi disampaikan bahwa masih mau melihat apa namanya NRW berapa gitu ya. Nanti secara teknis kami siap nanti Pak Rosno gitu. Kalau ada kelengkapan yang perlu kita penuhi, insya Allah siap untuk bersama-sama lah untuk memenuhi nanti langsung dengan Mas Iwan ataupun Mas Wijoyanto dan rangka mewujudkan di tanggal 26 insya Allah yang MOU tadi. Surat minat kalau nggak salah sebelum tanggal 25 ya Pak? Saya nanti filenya. Tadi ada kopinya mungkin buat. Iya. Mau nanti bisa itu bisa kita ini. Intinya seperti itu dan depan kami siap untuk itu. Kalau sekarang ini saya ngobrol silakan. Iya, terima kasih Pak. Kemudian ini yang kita dari Pak Bos Haryo mau melihat Monggo. Biar nanti didampingi. Pak Arya dampingi ya. Coba dengan pengawas damping. Oh iya Pak. Iya. Tenang. Iya Pak, siap. Siap. Bari iki semerek wis. Jadi senar kok. Kita akhiri mohon maaf kalau ada kesalahan yang salah berkenan. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.